Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa bareng aku Enci Dan aku Vini Zulfa. Yeay, ya hari ini aku bareng Vini akan ngobrol-ngobrol terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan di media sosial. Nah, kenapa sih kita ngebahas persoalan ini? Karena media sosial itu sebenarnya ada dua sisi yang berbeda, ada sisi positif dan juga negatif gitu. Sisi positifnya di tengah teknologi yang semakin maju, informasi juga mudah dijangkau, kemudian sekarang teknologi juga semakin canggih gitu dan media sosial juga sekarang semakin populer gitu. Tapi ada sisi lain yang menyimpan berbagai fenomena gitu. Salah satunya adalah maraknya kasus kekerasan berbasis gender online gitu, dan di mana kasus ini tuh banyaknya menyasar kepada perempuan gitu. Kalau misalkan kita ngelihat data kasus di Komnas Perempuan, kasus kekerasan berbasis gender online ini di tahun 2020 itu ada sebanyak 940 laporan kasus, dan di tahun 2021 ada sebanyak 1721 laporan kasus. Berbicara tentang kasus kekerasan berbasis gender online nih, belum banyak juga gitu orang yang tahu kekerasan berbasis gender online itu apa gitu, sampai akhirnya menimbulkan kalau misalnya kita lihat dari beberapa korban yang lapor secara langsung ke Yayasan Sapa, banyak korban yang merasa bahwa ini tuh bukan kasus kekerasan gitu. Terus banyak yang akhirnya korban menyalahkan dirinya sendiri gitu. Hal tersebut karena ketidaktahuan dari korban itu sendiri gitu. Nah, dan ini juga mungkin masih banyak dirasakan oleh masyarakat gitu, karena term KBGO ini sendiri tuh baru muncul di tahun-tahun ini gitu, baru trennya gitu ya. Nah, buat orang-orang yang mungkin belum tahu nih Teh Vini, sebenarnya KBGO itu sendiri apa sih Teh Vini? Oke, jadi Tenci, KBGO itu kan sebagaimana tadi Tenci sampein gitu ya, banyak banget nih kasusnya terjadi pada perempuan gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, sebenarnya balik lagi nih ke akronimnya, kan kekerasan berbasis gender online. Jadi kekerasan ini biasanya terjadi pada para perempuan, yang khususnya mungkin kasus-kasus terbanyak itu pada kaula muda gitu ya, perempuan-perempuan muda. Karena banyak terjadinya di sosial media. Orang-orang muda kan banyak menggunakan sosial media ya, banyak menggunakan gadget atau smartphone gitu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak sekali kasus terjadi pada orang dewasa atau perempuan dewasa dan bahkan orang tua. Nah, kasusnya seperti apa? Kasusnya ini menyasar perempuan karena gendernya gitu. Karena gendernya yang dianggap lebih dalam masyarakat itu dianggap lebih rendah gitu. Lebih dalam masyarakat yang patriarkis kan perempuan itu dikelompokkan pada second class gitu ya, atau kelompok kelas 2 gitu. Jadi dijadikan objek seks lah, dijadikan sasaran-sasaran seksual lainnya gitu ya. Kemudian juga untuk kejadiannya sendiri itu memang menggunakan atau ada perantara medianya itu adalah media online gitu, entah itu nanti sosial media atau apapun yang memang bentuknya digital gitu loh Teh Enci. Oke, berarti KBGO itu sendiri merupakan kasus kekerasan yang didasarkan pada gender dan ada fasilitas atau difasilitasi oleh teknologi gitu. Betul. Nah, berbicara tentang itu, kalau misalkan kita lihat nih entah itu di media gitu kan, pemberitaan gitu, banyak kasus KBGO kayak misalkan penyebaran video atau foto intim, kemudian ada kasus yang diedit sedemikian rupa, misalkan wajah kita tapi badannya tuh badan orang lain gitu dengan pakaian seksi, atau ada yang bugil juga gitu. Nah, sebenarnya kasus KBGO ini sendiri jenisnya itu ada apa aja sih Teh Vini? Oke, Tenci. Jadi kalau misalnya kita lihat memang banyak banget kan jenis-jenisnya gitu ya KBGO ini. Bahkan kadang kita nggak tahu gitu ya, banyak orang yang nggak tahu ini tuh masuk kekerasan nggak sih gitu ya. Kalau misalnya kita lihat nih
di sekitar kita, atau ketika kita scroll, wah banyak nemuin nih gitu. Kita nggak tahu kadang itu KBGO atau enggak. Padahal jenis KBGO tuh banyak gitu ya. Yang pertama itu adalah cyber stalking. Nah, cyber stalking ini tuh kayak gimana? Kalau kita lihat di sekitar kita atau bahkan kita sendiri lah ya, kadang kita kan post di Instagram, terus juga kita suka mencantumkan lokasi kita ini di mana gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nggak mencantumkan, kita tuh kadang suka ada yang namanya foto lokasinya gitu ya, foto lokasi. Orang-orang kan udah tahu nih ini di mana gitu. Atau bahkan sekarang ada live gitu ya, fitur live yang di mana itu tuh terjadi secara langsung di lokasi itu gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang memang berniat jahat tadi gitu, cyber stalking ini bisa memungkinkan berbahaya gitu dampaknya. Karena apa? Karena seseorang yang memang sedang jadi incaran itu akan dilihat diuntit gitu ya, diuntit entah itu lokasinya atau apapun gitu ya. Bahkan misalnya kalau misalnya tahu rumahnya itu bisa banyak kasus kan ini ya, berangkat dari sosial media yang lokasinya diketahui lagi di mana gitu. Kemudian pada akhirnya didatengin lah, entah itu berbuat apa gitu, entah itu nantinya ada kasus-kasus lain gitu yang bisa ancaman dan lain sebagainya gitu. Terus juga kadang nih dengan untitan tersebut, kalau diuntit nih misalnya kita lagi lokasi di mana, terus difoto nih misalnya gitu ya, difoto kamu lagi jalan ya di sini misalnya gitu, difoto. Padahal kita nggak tahu nih ini tuh orangnya anonim. Misalnya kita dapat direct message dari Instagram gitu ya, loh kok dia tahu nih aku di mana gitu ya. Karena ya tadi kita diuntit dan kita pasti merasa tidak aman kan, karena ada seseorang yang menguntiti kita gitu, membuntuti kita. Wah, nggak beres nih gitu. Keamanan kita juga nggak terjaga kan kalau kayak gitu. Yang kedua itu ada namanya grooming gitu, atau cyber grooming. Cyber grooming itu adalah ketika kondisi seseorang itu dimanfaatkan perasaannya gitu. Jadi kayak ketika awal kenal, dia tuh mencoba untuk membangun kepercayaan. Misalnya nih ketika di sosial media gitu ya, Taichi, sosial media atau di dating apps, itu banyak orang-orang yang memberikan kasih sayang di awal gitu. Kayak misalnya, halo Teteh, boleh kenalan Teteh dari mana? Kemudian ngasih perhatian yang lebih, ngasih bener-bener katakanlah sok perhatian gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu adalah manipulasi gitu. Bentuk manipulasi untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan sasarannya. Jadi kalau misalnya pihak sasarannya itu sudah percaya, wah kayaknya ini orang baik nih gitu, nggak mungkin macam-macam. Karena dia udah terbuka, wah udah baik banget gitu ya, udah kirim pulsa dan lain sebagainya misalnya gitu ya, dengan memberikan afeksi yang lebih gitu. Dia ketika sudah percaya, pada akhirnya kan bisa berujung kemana-mana gitu. Misalnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Ketika ketemuan misalnya gitu, ada yang memang makanan atau minumannya banyak kasus itu dikasih alkohol atau apa gitu, atau obat tidur misalnya gitu ya, ketika ketemuan kasih obat tidur, atau misalnya diajak kemana gitu, pada akhirnya terjadi kekerasan seksual lain seperti perkosaan gitu ya. Atau bahkan Tenji, dari cyber grooming ini kan karena udah merasa percaya gitu ya, ada atau banyak orang yang kayak meminta pap gitu ya, minta pap, katanya pap foto nude misalnya gitu, atau foto yang tidak berbusana gitu, dan itu bisa dijadikan bahan ancaman nanti ke depannya. Dan itu juga jadi bentuk KBGO yang lain. Apa itu Tevin? Nah, itu masuknya adalah non-consensual intimate image, dimana ketika kita misalnya sudah merasa percaya, sudah merasa aman, oh iya kita mengirim foto kita yang tanpa busana, tanpa jilbab misalnya untuk yang berjilbab gitu ya, udah merasa aman, ternyata malah disebarkan ketika misalnya pasangannya ingin putus misalnya gitu ya. Udah banyak terjadi kan Tenji, ketika misalnya awal-awal sama-sama konsen untuk melakukan apapun atau melakukan misalnya di foto, tapi konsen itu hanya untuk dikirimkan ke orang itu saja, sekali doang gitu ya, untuk dilihat
oleh partnernya aja, bukan berarti konsen untuk disebarkan gitu. Tapi pada akhir relasi biasanya kan banyak yang kayak dijadikan ancaman gitu ya, ancaman supaya apa? Supaya hubungannya tidak putus lah, supaya si pihak laki-laki ya, banyaknya pihak laki-laki tersebut atau partnernya tersebut masih bisa mengeksploitasi secara seksual kayak gitu. Yang keempat yaitu cyber harassment gitu ya. Cyber harassment ini apa? Cyber harassment ini adalah pelecehan yang dilakukan secara online. Misalnya kayak banyak terjadi ya, banyak tuh misalnya idol atau siapapun itu gitu. Bahkan teman-teman kita sendiri pun misalnya ketika posting gitu di sosial media, itu pasti aja ada orang-orang yang komen dalam rangka melecehkan gitu ya. Kayak misalkan Neng dadanya gede kayak Iya gitu ya. betul. Kayak bener-bener apa ya, melihat kita tuh tubuhnya gitu, yang dilihat tuh tubuh perempuan yang bener-bener diseksualisasikan gitu, dijadikan objek seksual gitu ya. Komen-komennya kayak gitu. Yang kelima yaitu adalah penyalahgunaan privacy. Nah, kenapa di sini jadi masalah gitu ya? Karena sebenarnya privacy itu kan hal yang harus dijaga gitu. Bahkan kalau misalnya privacy kita disebarluaskan, itu tuh bisa mengganggu keamanan kita gitu ya, keamanan kita. Nah, privacy ini seperti apa? Misalnya tadi gitu, entah itu sifatnya adalah foto-foto pribadi atau data-data pribadi gitu ya, yang sekarang kan musim ya, kayak disebarluasin gitu, terus juga apa-apa langsung diposting di sosial media gitu. Tanpa seizin. Iya betul, tanpa seizinnya tentunya. Selanjutnya yaitu adalah morphing atau menirukan identitas kita. Misalnya entah itu di sosial media dibuatin akun palsu, kemudian juga digunakanlah foto-foto kita gitu ya. Foto kita tentunya yang diedit gitu biasanya ya. Misalnya nih, saya sebagai seseorang yang berhijab gitu ya, bisa aja saya di akun tersebut atau di sosial media lain gitu ya, itu tuh jadi nggak berhijab misalnya, atau bahkan tidak berbusana gitu. Lagi banyak banget ya sekarang, apalagi setelah AI. Betul, artificial intelligence udah membuming banget kan gitu, banyak digunakan dan mudah gitu. Siapa saja sekarang kan bisa edit gitu. Bahkan satu foto itu bisa jadi video. Misalnya wajah kita nih, padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma foto doang misalnya gitu ya. Terus kita entah itu pernah live atau apapun, jadi sampel suara kita, itu bisa digunakan gitu untuk AI. Karena kan AI canggih ya, bisa menirukan gerak tubuh kita gitu, kemudian juga bisa menirukan suara kita gitu. Jadi itu Tenci, jenis-jenis kekerasan berbasis gender online yang sering terjadi. Sebenarnya masih banyak sih kasus-kasus atau jenis-jenis lain gitu ya yang terjadi gitu, tapi ya kita bisa ngobrol di lain waktu. Oke. Banyak juga ya ternyata ya Teh ini ya jenis dari kasus KBGO ini. Nah, dari banyaknya jenis kasus KBGO itu sendiri, ada nggak sih Teh dampak yang ditimbulkan gitu dari kasus yang dialami oleh seseorang gitu? Tentu banyak ya Tenci. Untuk dampaknya sendiri itu pertama ada dampak ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena biasanya kalau misalnya orang-orang yang sudah terpublikasikan negatif di masyarakat misalnya gitu ya, oh ini udah tersebar nih foto bugilnya gitu ya, itu tuh pasti dianggap tidak baik gitu ya, dianggap perempuan yang tidak sesuai dengan norma gitu ya, norma di masyarakat gitu, entah itu norma sosial, norma agama dan lain sebagainya. Jadi itu akan berdampak pada ekonominya. Misalnya sekarang kan entah itu HRD atau siapapun itu biasanya melihat jejak digital. Oh ini pernah kayak gini nih, kayaknya nggak oke nih buat kerja di tempat kita gitu. Atau bahkan misalnya karena sudah berbuat yang dianggap tindakan asusila, itu biasanya ada pemecatan gitu. Wah, karena kamu sudah mencoreng nama baik lembaga misalnya, karena kamu udah berbuat demikian misalnya gitu ya. Itu pertama, dampak ekonomi. Kemudian kedua, dampak sosial. Kenapa dampak sosial? Karena ya sebagaimana tadi gitu ya, penyebaran identitas pribadi, kemudian juga penyebaran intimate image kayak gitu, itu tuh berdampak pada
jadi labeling negatif gitu ya, labeling negatif dari masyarakat, apalagi keluarga juga sama gitu ya, biasanya kamu bisa sih kayak gitu, atau bahkan banyak yang menyalahkan gitu atau victim blaming terhadap korban tuh, kayak nanya kayak gini, kamu maunya ngirim foto kayak gitu misalnya, kok kamu maunya video call misalnya bla 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 gitu. Itu banyak banget Dihujat gitu ya. tuh dihujat atau dirujak netizen gitu ya. Nah terus juga apa ya namanya tuh, pihak keluarga nih, pihak keluarga biasanya terbebani dengan norma biasanya sama gitu ya, kayak aduh kamu sudah mencoreng nama baik keluarga gitu, kenapa kamu kayak gini gitu. Jadi korban KBGO memang berlapis-lapis gitu ya, tadi dari sosial, dari keluarga, itu dampaknya sangat besar gitu ya. Nah yang ketiga berdampak secara psikologis, karena tadi gitu ya sudah tersebar lah privasinya dan lain sebagainya, terus juga tidak ada dukungan dari keluarga dan masyarakat, akhirnya bisa berdampak pada psikologis gitu ya. Tidak sedikit korban-korban dari KBGO ini merasa jadi tidak berguna gitu. Kenapa sih saya harus meneruskan hidup gitu ya? Bahkan ada keinginan untuk ya udahlah, daripada saya melanjutkan hidup gitu, mending saya tidak melanjutkan hidup sekalian gitu ya. Banyak sekali korban-korban yang seperti itu. Karena apa? Karena tadi gitu, sudah mau menjadi korban, tidak ada dukungan pula gitu ya. Nah kemudian juga fisik gitu ya. Dari tadi misalnya ada penguntitan, ada grooming, itu kan bisa saja berdampak pada kekerasan seksual lain gitu. Misalnya tadi ada perkosaan, kemudian juga ada bahkan sampai femicide gitu atau pembunuhan gitu ya, dari misalnya ketemuan online atau dari dating apps, kemudian ketemuan, kemudian ada tindakan pemerkosaan, lalu akhirnya ada tindakan pembunuhan tadi gitu. Itu kan tidak sedikit gitu ya. Dari tindakan perkosaan itu kan biasanya entah itu luka organ reproduksi gitu ya, atau organ seksual, kemudian juga ada yang menggunakan kekerasan fisik juga gitu karena ada paksaan gitu ya, atau misalnya gitu karena menggunakan obat-obatan tertentu, itu pasti berdampak loh pada tubuh kita, entah itu ke pencernaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dampaknya itu memang banyak gitu Tenji. Wow, banyak ya Teh Vini ya ternyata dampaknya ya, dari mulai dampak secara fisik, psikis, sosial, sampai ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan nih masih banyak orang-orang yang nganggap bahwa kasus KBGO ini adalah kasus yang sepele, kasus yang nggak penting, aduh itu harus warning banget gitu ya, karena dampaknya emang nggak cuman dampak kecil aja gitu, tapi tadi sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya, itu udah dampak yang parah banget gitu. Nah Teh Vini, dari tadi kan Teh Vini sudah menjelaskan dampaknya gitu. Nah kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan gitu ketika kita menjadi korban, atau mungkin kita melihat orang lain atau teman kita menjadi korban? Oke, ketika misalnya kita jadi korban gitu, atau kita melihat teman kita menjadi korban, yang pertama-tama adalah jaga buktinya. Jaga buktinya tuh kayak misalnya gini, kalau itu terjadi secara di teks gitu ya, ada teksnya itu WhatsApp misalnya, di WhatsApp atau di Instagram dan lain sebagainya, itu coba screenshot gitu ya, di capture. Biar apa? Biar kita simpan bukti tersebut gitu. Ketika kita misalnya melaporkan, itu gampang. Karena kan sekarang udah ada undang-undang TPKS ya, udah ada pasal kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melapor pun gampang gitu, karena ini loh udah ada buktinya. Entah itu ancamannya gitu ya, atau misalnya dipublikasikan di mana. Kalau misalnya itu terjadinya NCII tadi, atau non consensual intimate image gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita sudah menyimpan bukti-bukti tersebut gitu ya, kita coba lapor ke teman-teman kita yang memang kita percaya gitu. Kalau misalnya memang merasa aman lapor kepada keluarga, silahkan lapor kepada pihak keluarga. Karena bagaimanapun kalau misalnya nanti dibawa ke jalur hukum, biasanya kalau memang usianya atau bahkan ini tuh membutuhkan pihak keluarga gitu ya, dampingan pihak keluarga biasanya gitu. Jadi kalau bisa ya
kita ke orang-orang terdekat lah intinya, yang memang teman-teman tuh merasa percaya dan merasa nyaman gitu, entah itu Keluarga, tadi teman. teman atau keluarga gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melaporkan gitu ya ke lembaga layanan. Sekarang kan udah banyak nih lembaga layanan yang memang bisa menerima layanan layanan kasus online gitu. Semacam misalnya ada Komnas Perempuan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lapor ke Komnas Perempuan, kemudian juga bisa sapa 129 gitu ya di telepon gitu, bahwa teman-teman mendapatkan KBGO gitu ya. Kemudian juga ada SafeNet sekarang gitu ya. Jadi banyak gitu lembaga-lembaga layanan yang memang menyediakan fasilitas layanan bagi korban gitu, Tenci. Oke. Jadi simpan bukti, bercerita, kemudian laporkan gitu ya Teh Vini. Betul. Nah, selanjutnya bagi yang memang kayak kita tuh mendapatkan teman kita yang kayak Melihat yang gitu. melihat teman kita yang memang jadi korban gitu ya. Kita bisa menguatkan gitu, memberikan penguatan bahwa ya dia tidak salah gitu ya. Dia tidak salah, jangan sampai kita menyalahkan korban. Kemudian juga kita bisa membantu untuk pelaporannya gitu ya, pelaporannya atau menyimpan bukti-buktinya gitu, semua bukti-buktinya, entah itu tadi rekaman suara lah, apalah gitu, ancaman-ancaman dan lain sebagainya, kita bantu simpan gitu ya. Entah itu nanti simpannya di drive kita gitu ya, karena kan takutnya ada hacking gitu, apalagi misalnya kalau sama pacar itu ada yang beberapa relasi partnership itu ada yang tukeran email, tukeran password dan lain sebagainya. Kalau misalnya si korban hanya menyimpan bukti-bukti di satu HP, misalnya di satu HP yang semua bukti itu ada, khawatirnya ada sistem delete data gitu dari kejauhan, karena udah tahu nih passwordnya dan lain sebagainya di akun Gmailnya gitu. Kalau Android kan bisa dihapus gitu ya. Nah, jadi khawatir gitu. Jadi kita sebagai temannya ya kita bantu untuk keep bukti-bukti itu gitu. Karena tadi ya kalau partner kita tahu password atau ya password akun kita, itu bisa bahaya juga sebenarnya buat keamanan HP kita. Data kita bisa jadi hilang. Ya, jadi poin utamanya itu adalah kita juga harus menenangkan gitu ya, menenangkan ketika kita mungkin ada teman yang menjadi korban gitu. Karena kalau di situasi kayak gitu kan kadang suka emosi kita juga nggak stabil gitu ya. Ada bukti ancaman misalkan lain sebagainya, kita juga kadang kayak harus gimana nih, karena saking takutnya delete gitu. Padahal itu adalah salah satu barang bukti yang penting juga gitu ya. Nah, tadi Teh Vini juga sudah menjelaskan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya ketika kita menjadi korban atau teman kita yang menjadi korban atau orang lain. Nah, ada nggak Teh tips mencegah agar kita atau orang lain itu tidak menjadi korban KBGO? Oke, Tenci. Karena tadi kan banyak jenis kasusnya gitu ya, jenis kasus KBGO. Otomatis pencegahannya juga banyak gitu, nggak cuma satu. Nah, langkah pertama ya kita harus menerapkan pada diri sendiri tuh security culture gitu. Sekarang kan memang budaya bermedia sosial tuh udah bener-bener melekat gitu ya ke dalam keseharian manusia gitu, bahkan kita sendiri juga sama. Nah, gimana sih security culture ini atau budaya bener-bener aman gitu ya bagi kita? Nah, budaya yang aman bagi kita adalah kita coba misalnya nih untuk hal-hal yang memang menurut kita itu adalah privacy misalnya, itu tidak usah dipublikasikan gitu ya. Karena apa? Karena ya sekali kita posting di sosial media itu tidak akan kembali sebenarnya, tidak akan kembali ke sedia kala. Karena ya tahu sendiri kan ada namanya rekam digital gitu ya, atau abadi gitu digital, ya, betul. digital itu abadi. Itu abadi, bisa terulang lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu itu, oh ini kayaknya potensinya bahaya nih gitu buat kita posting gitu, mending keep aja gitu. Jadi merenung dulu sebelum kita memposting sesuatu gitu ya. Betul, apalagi sekarang kan tadi bahaya, orang-orang bisa screenshot misalnya atau bisa apa gitu. Bahkan
kadang close friend itu kalau di Instagramnya ada sistem close friend ya sebenarnya, atau cuman orang-orang terpilih yang bisa kita tampilkan gitu ya status kita. Itu sebenarnya mungkin bisa aman kalau orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang terpercaya. Tapi kalau misalnya tidak, banyak kasus kan malah gampang tersebar gitu ya dari close friend itu sendiri gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah pertama, berhati-hati ketika kita akan memposting Sesuai. yang menurut teman-teman adalah privacy gitu. Ada nilai-nilai privacy-nya, private-nya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa untuk menghindari penguntitan dan sebagainya, ada tips nih. Dan ini juga udah mulai banyak diterapkan gitu ya di ketika bersosial media. Kalau kita misalnya lagi di mana, itu jangan langsung di-post hari itu juga atau jam itu yang sama. Misalnya gini, kita lagi di kafe, lagi ngopi gitu, lagi santai. Kemudian kita posting di menit itu Real juga. time ya gitu ya, jangan betul. posting real time gitu. Selfie atau apapun itu, terus kita posting bener-bener di menit yang sama, detik yang sama. Nah, kalau bisa tuh jangan gitu ya, karena tadi untuk menghindari orang-orang atau penguntitan tadi gitu. Apa sih si orang ini hari ini atau jam ini lagi di kafe, pulangnya jam segini, atau jam segini lagi di kampus, pulangnya jam sekian misalnya. Orang yang menguntit tadi atau stalker tadi itu tuh pasti udah tahu ritme waktunya. Berarti orang ini jam segini lagi di sini, jam sekian itu lagi di rumahnya, menuju ke rumah tuh alamatnya ternyata di sini gitu. Jadi khawatirnya itu gitu, khawatir orang-orang yang berniat jahat terhadap kita itu memberdayakan atau menggunakan atau memanfaatkan kesempatan situasi tadi gitu. Nah, selanjutnya yaitu ketika misalnya kita di sosial media itu kan ya pasti berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, entah itu secara pribadi di direct message atau di pesan gitu ya, atau misalnya di umum kayak komentar. Kalau bisa kita jangan langsung percaya pada orang. Karena apa? Karena kita nggak tahu loh niat orang itu apa sebenarnya. Misalnya ngedeketin kita nih, tiba-tiba DM, tiba-tiba perhatian. Ya kalau bisa jangan langsung percaya, orang ini baik, kayaknya kalau dilihat dari wajahnya kayaknya baik gitu ya, kayaknya ini serius gitu. Jangan langsung percaya gitu, perlu cross check dulu. Betul, cross check latar belakangnya kayak gimana gitu. Lalu sekarang kan udah agak mudah gitu ya melihat apakah seseorang itu teridentifikasi sebagai pelaku atau bukan. Kita tinggal search namanya gitu, entah itu di Twitter misalnya, dimanapun biasanya muncul namanya kalau misalnya dia pernah jadi pelaku. Sekarang udah banyak di-spill di media sosial ya, jadi gampang gitu, ternyata ini orangnya baik-baik gitu. Tapi ya meskipun kita profiling ya, atau kita mencari informasi tentang seseorang, kadang itu nggak cukup kita lihat di info yang ada di media sosialnya aja. Kadang orang kan ya gitulah, nggak semua orang yang ditampilkan di sosmed itu sesuai dengan kenyataan gitu ya. Artinya kayak misalnya status-statusnya itu baik-baik gitu, misalnya baik-baik menggunakan entah itu narasi-narasi agama, narasi apapun supaya terlihat baik gitu. Ternyata malah menjadi pelaku misalnya gitu. Kan tidak semua orang yang bisa kita anggap baik memang baik adanya gitu. Jadi tolong jangan sampai kita cepat percaya pada orang. Harus double cross check gitu ya latar belakang. Apalagi itu orang yang tidak kita kenal gitu di media sosial. Nah itu. Selanjutnya hati-hati gitu. Data-data pribadi semacam KTP gitu ya, atau apapun itu yang benar-benar privasi kita itu tuh nggak boleh disebarkan gitu. KTP, alamat rumah, gitu ya. Terus tanggal lahir juga sebenarnya nggak boleh, karena kadang tanggal lahir itu digunakan sebagai verifikasi misalnya gitu, atau bahkan kayak misalnya kita kan kadang lupa ya memori masa kecil kita, terus ngaku-ngaku misalnya saya teman TK kamu dulu, terus menggunakan nama panggilan kita. Itu benar banget deh. Jadi kayak iya ternyata dia teman TK aku, udah tahu gitu. Karena merasa tahu dan merasa kenal, ya udah deh gitu.
kenalannya digas aja gitu, pendekatannya digas aja gitu. Ya bener Teh, jangan sampai kita ngikutin tren gitu. Kan sekarang banyak ya tren di Instagram tuh. Kalau kita lihat misalnya di Instagram ada tren di story, coba share punyamu tentang misalnya nama kamu, kemudian foto gitu ya, foto rumah kamu itu kan pernah ada foto kamar atau foto apa gitu, kemudian juga foto anak kamu misalnya, atau foto-foto bareng keluarga. Itu kan bahaya banget sebenarnya. Apalagi ada foto anak yang sebenarnya itu harusnya dilindungi gitu, jangan sampai disebarkan. Nah kemudian kadang kita kan kalau di Instagram kayak gitu kan orang-orangnya random ya, Facebook dan sebagainya. Kadang kita tiba-tiba dapat video call Tenci, dapat video call dari orang nggak dikenal. Ini siapa sih gitu, tiba-tiba nelfon, kenal aja enggak gitu, tiba-tiba video call gitu ya. Nah itu jangan sampai kita angkat. Misalnya kita angkat, yang kelihatan kan wajah kita nih, wajah kita. Pas wajah kita itu banyak kasus yang ternyata orang yang nyasar kita itu lagi memfoto alat kelaminnya. Jadi seolah-olah mereka bakalan screenshot bakal screenshot video callnya, seolah-olah kita lagi video call seks gitu sama orang tersebut. Karena apa? Karena wajah kita bakal ter-screenshot atau ter-capture, sedangkan wajah dia enggak. Karena yang di fotonya adalah alat kelaminnya aja gitu. Nah itu hati-hati gitu, banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan dampaknya juga bisa ke pemerasan sebenarnya. Nggak cuman nanti disebarkan, tapi juga ke pemerasan. Misalnya kayak gini, kalau udah di-capture itu tuh bisa jadi bahan ke si targetnya gitu ya. Kamu harus kirim misalnya sekian juta. Kalau enggak, kamu bakal disebarin ini gitu. Atau misalnya minta yang lebih gitu ya. Minta yang lebih gitu. Maksudnya kayak misalnya entah itu nanti minta pap yang lebih dan lain sebagainya. Jadi mohon berhati-hati gitu ya pada video call yang dari orang nggak dikenal, nomor nggak dikenal gitu ya. Atau bahkan chat pun sebenarnya agak berbahaya Tenci sekarang. Sekarang kan banyak tuh tadi ada phishing, ada apa gitu ya. Kadang orang-orang tak dikenal itu tuh ngirim chat tiba-tiba, ngirim link tiba-tiba. Itu tuh jangan sampai asal klik gitu ya. Karena kita nggak tahu link itu tuh benar atau enggak gitu ya. Link itu tuh benar-benar menuju ke misalnya YouTube, beneran ke YouTube atau enggak. Kadang link tersebut digunakan untuk apa? Untuk mengambil data kita gitu ya. Jadi mohon berhati-hati gitu, jangan sampai klik sembarangan. Selanjutnya, kalau misalnya dalam relasi atau dalam partner gitu ya, dalam relasi berpacaran, biasanya ada yang suka yang minta pap gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus ada juga bahasa yang rame di sosial media tuh no face no case katanya gitu ya, tanpa ada foto kita, wajah kitanya itu nggak masalah katanya. Padahal sebenarnya itu ya sama-sama berpotensi bahaya gitu Tenci. Karena apa? Karena ya bisa aja nanti di screenshotnya ada nama kita gitu ya. Ada identitas nomor WhatsApp kita gitu ya. Dilihatin nih, oh ini nih beneran ngirim nih gitu, terus disebarin gitu. Itu kan juga bisa berpotensi gitu. Apalagi dikirimnya tadi gitu ke dalam rangka pemerasan gitu. Kalau enggak dikirim nih ke mama kamu misalnya, keluarga kamu, ke teman-teman kamu kayak gitu. Jadi memang sekarang mungkin agensi media sosial tuh udah mulai ngeh gitu. Jadi kan sekarang udah banyak fitur yang sekali lihat misalnya gitu ya. Bisa saja kita menggunakan fitur itu supaya apa? Supaya tidak tersimpan di memori yang bisa digunakan atau disalahgunakan di kemudian hari gitu. Jadi selain kita perlu berhati-hati, kita juga sebenarnya bisa ancam balik. Ancam balik menggunakan apa? Menggunakan kita coba takut-takutin ulang gitu si orangnya gitu atau pelakunya ini. Dengan cara apa? Dengan cara aku juga bisa loh gitu jerat kamu pakai hukum gitu, karena kamu udah melakukan ancaman kepada aku. Aku udah screenshot atau udah capture bukti chat kamu gitu. Aku tinggal laporin. Kalau misalnya kamu di kemudian hari memposting dimanapun, entah itu TikTok atau dimanapun, dan pasti banyak orang yang tahu, aku bisa tinggal jeblosin kamu ke penjara karena kamu adalah pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Oke.
di balik kemajuan teknologi, kemudian populernya penggunaan media sosial, itu memang di satu sisi bisa mempermudah hidup kita, tapi di sisi lain juga menimbulkan banyak dampak-dampak lainnya, termasuk kasus kekerasan ini gitu ya, seperti yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah, di sini yang menjadi PR-nya adalah bagaimana caranya agar kita bisa bijak dalam bersosial media gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan ini dan bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu, sehingga tidak menjadi bumerang juga untuk kita gitu. Dan karena KBGO ini sendiri juga belum terlalu banyak diketahui oleh orang banyak, maka penting juga untuk kita mensosialisasikannya ke orang lain gitu. Dimulai dari orang terdekat kayak mungkin saudara, terus teman gitu, atau bisa juga membuat konten-konten kampanye tentang kekerasan berbasis gender online supaya banyak orang yang lebih tahu dan bisa mencegah terjadinya kasus kekerasan berbasis gender online ini. Oke, makasih banyak Tevini, tadi udah ada tips gimana sih cara kita mencegah agar tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online gitu ya. Dan memang poin penting dari banyaknya kasus kekerasan berbasis gender online ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa dengan bijak gitu menggunakan media sosial gitu, dan berpikir sebelum memposting sesuatu. Jadi kita renungkan dulu nih tujuan kita memposting ini untuk apa, dan kita memikirkan dampaknya nanti bagaimana gitu. Dan tadi juga kita harus menjaga nih hal-hal yang boleh dan juga tidak boleh diposting, kayak hal-hal yang sifatnya privacy itu sebisa mungkin itu kita tahan gitu ya, atau dijaga atau enggak kita batasi nih akan dikirim ke siapa gitu. Betul. Dan harusnya ke orang-orang yang itu bagi kita terpercaya gitu ya. Oke, itu dia podcast Sapa episode kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman online kita. Kalau misalkan teman-teman Sapa ada yang punya pengalaman atau mungkin mempunyai tips-tips yang lain gitu agar terhindar menjadi korban kekerasan berbasis gender online, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kita juga di Sapa juga kita banyak melakukan kampanye di media gitu terkait kasus kekerasan. Boleh nanti dilihat di sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya, dan dadah.